Bab 941, Api seperti Phoenix. Guru Suci, apakah ada tempat hebat lain seperti ini? Saat terbang menuju puncak kediamannya, Qin Yichen mengedipkan mata ke arah Yuqian Qiu, matanya menyala penuh intensitas. Dalam 4 bulan yang singkat ini, tubuh tirani tertingginya telah mencapai tahap sebagian tercapai, kultivasinya telah menembus ke alam kaisar bela diri tahap akhir, seni jiwa surgawi yang tak terhancurkan juga telah mencapai tahap sebagian tercapai, dan energi spiritualnya telah menembus ke tingkat surga. Tak heran Qin Yichen begitu bersemangat. Beberapa lokasi seperti ini lagi, bagaimana mungkin kultivasinya tidak berkembang pesat? Mendengar itu, Guru Suci Langit Cemerlang Yuqian Qiu tersentak. Tatapannya menyapu Qin Yichen seolah berkata, apakah kau pikir tempat seperti ini umum seperti buah persik? Salah satunya adalah darah dari seorang Sein klan 9 kegelapan, yang terkenal karena fisiknya. Yang lainnya adalah obat unik dari klan Iblis Ilusi. Kedua benda tersebut mewakili pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dari leluhur Tanah Suci Langit Cemerlang. Kini, bukan hanya separuh dari genangan darah itu telah dimurnikan, tetapi bunga pemadam kehidupan 9 ilusi telah sepenuhnya diserap oleh pemuda ini. Sekaya apapun Tanah Suci Langit Cemerlang, ia tidak akan mampu menahan konsumsi Qin Yichen. Lagi pula, sumber daya seperti itu tidak dapat dikumpulkan di dalam Tanah Suci. Lihatlah betapa piciknya kau. Melihat ekspresi Yuqian Qiu, Qin Yichen tak kuasa menggelengkan kepala dan mendesah, tampak benar-benar diabaikan. Tidak ada. Sekarang pergi. Mendengar ini, wajah Yuqian Qiu memerah. Sebuah tendangan tepat mengenai pantatnya, membuat Qin Yichen terhuyung-huyung ke arah puncak tubuhnya. Hei, aku adalah calon guru suci. Paling buruk, nanti aku akan mencarikanmu lebih banyak lagi. Di tengah udara, suara protes Qin Yichen langsung menyebabkan Yuqian Qiu, yang hendak pergi, tersandung lagi. Menemukan lebih banyak. Ini, apa kau tahu apa itu? Namun, terlepas dari rasa sakit hati, Yuqian Qiu merasakan lebih banyak kegembiraan dan antisipasi. Sumber daya terbaik ada untuk memelihara penerus, bukan? Kedua benda itu berada di luar kemampuan orang biasa. Terutama bunga pemadam kehidupan 9 ilusi. Leluhur Tanah Suci Langit Cemerlang tidak pernah menyangka siapapun bisa menggunakannya. Namun, pemuda ini, sambil memperhatikan sosok Qin Yichen yang pergi, bibir Yuqian Qiu melengkung membentuk senyum tipis. Baik itu bakat dalam seni bela diri atau energi spiritual, atau karakter pribadi, dia tidak menemukan kekurangan apapun. Lalu dia menyadari, Tanah Suci tidak bisa menahan Qin Yichen. Sejauh apapun Qin Yichen melangkah di masa depan, ia berasal dari Tanah Suci Langit Cemerlang. Yuqian Qiu sangat yakin bahwa Qin Yichen bukanlah seseorang yang melupakan akar budayanya. Sekarang, tugasnya adalah memberikan Qin Yichen rasa memiliki yang maksimal. Adapun tangga surga, Yuqian Qiu telah melakukan segala yang mungkin. Seberapa jauh Qin Yichen dapat maju sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Apakah dia akan memukau dunia atau kembali dengan kekalahan, masih belum dapat diprediksi. Dalam beberapa hari lagi, saatnya untuk melepas kepergiannya. Dari Tanah Suci Langit Cemerlang ke Istana Surgawi para Santo, perjalanan harus melewati beberapa tanah suci. Bahkan dengan susunan transportasi, perjalanan kemungkinan akan memakan waktu lebih dari sebulan. Saat ini, hanya tersisa 2 bulan lagi hingga Heaven Stairway dimulai. Berangkat lebih awal untuk membiasakan diri di sana akan ideal. Tempat itu pasti akan mengumpulkan para ahli yang tangguh. Tokoh-tokoh seperti Ling Tuyai, seperti Chen Feng, para tokoh muda berbakat ternama di wilayah ini tidak akan terlalu menonjol di sana. Lagi pula, setiap pertemuan tangga surga mengumpulkan semua jenius muda umat manusia. Di sana, bakat dapat sepenuhnya menunjukkan diri mereka. Yuqian Qiu pernah bersekolah di sana sekali saat masih muda. Saat itu, ia masih muda dan arogan, bersemangat dan ambisius, penuh percaya diri, namun di sanalah ia mengalami kekalahan terbesar dalam hidupnya. Dia berharap bisa bersinar cemerlang. Namun, yang dia sadari hanyalah biasa-biasa saja. Di tangga surga, semua orang menganggap diri mereka istimewa, berbeda dari yang lain. Namun kemudian, dia bahkan tidak bisa menaiki anak tangga ke-10. Awalnya ia menantang, melihat beberapa orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah telah naik beberapa tingkat lebih tinggi. Namun kini, fakta membuktikan bahwa mereka yang telah naik lebih tinggi darinya telah mencapai hal-hal yang lebih besar. Bisa dikatakan tangga surga menguji bakat seseorang. Di Heaven Stairway,
Tidak ada yang bisa memalsukan apapun. Semuanya bergantung pada bakat masing-masing individu. Qin Yichen kembali ke kediamannya. Saat ia mendekati halaman, panas terik yang menyengat kulitnya langsung menyerangnya. Merasakan sensasi menyengat, Qin Yichen menarik napas tajam. Tubuh tiran tertingginya telah mencapai tahap sebagian tercapai. Dari segi fisik, dia benar-benar melampaui leluhur bela diri biasa. Artinya, hanya melalui fisiknya saja, dia bisa melawan leluhur bela diri. Namun sekarang, gelombang panas membakarnya, menunjukkan betapa luar biasanya panas ini. Itu Qiansui. Hati Qin Yichen bergetar. Selama masa pengasingannya, Feng Qiansui telah meminum pil yang telah ia sempurnakan dan juga memasuki pengasingan. Pil itu disempurnakan dari linggis api suci 7. Bagi mereka yang memiliki jiwa bela diri atribut api seperti Feng Qiansui, itu setara dengan tabib suci dalam hal tingkat. Menembus lapisan gelombang panas, Qin Yichen menatap ke halaman kecil itu. Seluruh halaman itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kobaran api yang besar, dari mana suhu yang sangat panas itu berasal. Cahaya surgawi menyala di pupil mata Qin Yichen saat dia mengamati nyala api. Kobaran api berputar-putar seperti burung phoenix yang menari, membakar ruang hingga muncul riak-riak yang terlihat. Di dalam kobaran api itu, samar-samar, ia melihat siluet yang anggun. Itu adalah Feng Qiansui. Melihatnya tidak terluka, Qin Yichen merasa lega. Cahaya surgawi memudar dari matanya. Kau telah kembali. Sebuah suara tua terdengar di belakangnya. Berbalik, ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah Tetua Hua. Terima kasih atas perhatian Anda, Tetua Hua. Qin Yichen menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Pengasingan Feng Qiansui di sini pasti menimbulkan gangguan yang cukup besar. Fakta bahwa tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggunya kemungkinan besar adalah ulah Tetua Hua. Kau, Tetua Hua hendak berbicara, tetapi tatapannya, yang tertuju pada Qin Yichen, langsung menajam. Bagus. Sekarang aku tak bisa melihat isi hatimu. Hehe. Qin Yichen tersenyum puas mendengar kata-kata itu. Energi spiritualnya telah menembus ke tingkat surga. Meskipun dari segi kuantitas ia masih berada di tingkat surga tahap awal, dari segi kualitas, bahkan alkemis tingkat surga puncak pun tidak dapat menandinginya. Tentu saja Tetua Hua tidak bisa melihat isi hatinya. Sepertinya kau benar-benar berniat untuk mencoba mendaki tangga surga. Tetua Hua berbicara dengan sedikit rasa rindu. Ia harus mengakui, ketika Qin Yichen memasuki tanah suci, ia telah salah menilai pemuda itu. Baru setelah Qin Yichen menunjukkan bakatnya, tetua ini memperhatikan pemuda tersebut. Bab 942, Phoenix Muda. Qin Yichen tidak memasuki halaman. Bukan karena suhu api melebihi batas toleransinya, melainkan karena dia tidak ingin mengganggu Feng Qiansui. Maka, ia sampai di balai pil. Setelah memasuki aula pil, dia melihat banyak wajah yang tidak dikenalnya. Dan Xuan, Dai Changshan, dan Qiu Yanyu tidak ada di sana. Saat ini, orang-orang asing ini mengepung seorang tetua balai pil. Tetua itu sedang memurnikan pil. Sekilas menghirup aroma itu memberitahu Qin Yichen bahwa itu adalah aroma pil majemuk. Tetua balai pil ini tidak menggunakan teknik alkimia yang telah dia ajarkan, melainkan metode sebelumnya. Meskipun seluruh proses alkimia tampak lancar dan tanpa celah, Qin Yichen dapat memperkirakan bahwa tingkat fusi dan grade pil yang dihasilkan tidak akan terlalu tinggi. Namun, orang-orang asing ini memperhatikan dengan sangat serius, tanpa berkedip sekalipun, seolah-olah takut akan melewatkan detail penting. Tepat ketika pil hampir terbentuk, Qin Yichen mendorong pintu hingga terbuka. Meskipun suara pintu itu tidak keras, namun mengganggu orang-orang di dalamnya. Seketika, tatapan semua orang tertuju padanya. Di mata mereka, ketidakpuasan terlihat jelas. Terutama setelah melihat Qin Yichen hanyalah seorang remaja, beberapa orang yang temperamennya panas bahkan menyuarakan celaan. Dari mana datangnya anak muda ini, sungguh tidak sopan. Beraninya kau menerobos masuk tanpa izin. Kemarahan mereka muncul karena hal ini terjadi tepat ketika pil tersebut sedang dalam proses pembentukan, pada saat yang kritis. Gangguan ini memengaruhi mereka semua dengan tingkat yang berbeda-beda. Bagi mereka, ini sama sekali tidak dapat diterima. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, para tetua balai pil langit cemerlang akan memurnikan pil 3 kali sehari untuk mereka pelajari. Namun, kemunculan Qin Yichen menyia-nyiakan satu kesempatan. Karena ditatap tajam oleh sekelompok orang,
Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya. Dia juga seorang alkemis. Dengan demikian, dia cukup memahami perasaan orang-orang tersebut saat ini. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa di antara orang-orang ini, sebagian besar sebenarnya adalah alkemis tingkat surga. Dia bisa menebak asal-usul mereka. Tanah suci langit cemerlang tidak mungkin memiliki alkemis tingkat surga sebanyak ini. Begitu pula dengan tanah suci lainnya. Jelas sekali, para alkemis ini berasal dari berbagai tanah suci dan pasukan tingkat atas. Jelas sekali, pil majemuk tidak mudah dimurnikan. Bahkan dengan formula pil, tanpa panduan, meningkatkan tingkat fusi sangat sulit. Bagi para alkemis di bawah tingkat surga, bahkan membuat pil pun merupakan tantangan. Kau sudah tiba. Awalnya, mereka berharap tetua Balai Pil Langit Cemerlang akan menegur Qin Yichen, tetapi di luar dugaan, tetua ini sama sekali mengabaikan mereka, malah menyambut Qin Yichen dengan hangat. Tetua, Qin Yichen mendekatinya. Melihat pemandangan ini, kerumunan yang awalnya mengeluh berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan para alkemis yang pemarah pun menjadi tenang. Mereka telah mendeteksi keanehan tersebut. Jelas, pemuda yang baru saja masuk ini tidak sesederhana junior biasa. Bahkan, kemampuannya untuk memasuki aula pil pada saat ini sudah menunjukkan hal itu. Para penjaga berdiri di pintu masuk pil hall. Mereka tidak akan mengizinkan masuk orang-orang yang tidak berkepentingan. Tetua Fu, orang ini adalah alkemis tingkat surga yang berdiri paling depan bertanya kepada tetua Balai Pil. Inilah orang yang mengembangkan pil majemuk, sekaligus kandidat guru suci langit cemerlang kita, Qin Yichen. Tetua Fu memperkenalkan mereka dengan kebanggaan yang terlihat jelas di wajahnya. Apa, pil majemuk itu dikembangkan oleh dia? Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya sebenarnya? Tunggu, ada yang salah. Energi spiritualnya sepertinya telah mencapai tingkat surga. Si alkemis tingkat surga yang masih sangat muda. Beberapa saat kemudian, berbagai diskusi meletus di aula pil. Setelah mengetahui tingkat kultivasi energi spiritual Qin Yichen, suara-suara takjub terdengar berulang kali. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa orang yang membunuh Ling Tuyai bernama Qin Yichen. Setelah pernyataan ini muncul, tak seorang pun mampu menjaga ketenangan. Membunuh Ling Tuyai membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius bela diri. Namun, yang berdiri di hadapan mereka jelas-jelas adalah seorang alkemis tingkat surga. Mereka tidak bisa menerima hal ini untuk saat ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu semua orang. Sebagai kompensasi, junior ini akan mendemonstrasikan cara meningkatkan tingkat penggabungan pil majemuk. Sambil berkata demikian, ekspresi Qin Yichen menjadi serius. Telapak tangannya bergerak cepat, melemparkan berbagai ramuan obat ke dalam tungku pil. Bang! Telapak tangannya menghantam tungku pil, lalu mulai bergerak tanpa pola yang jelas. Dalam sekejap, perhatian para alkemis yang awalnya berdiskusi dan bingung itu langsung teralihkan. Terutama para alkemis tingkat surga. Pikiran mereka benar-benar terfokus. Perhatian mereka bukan hanya pada prosesnya, tetapi lebih pada pengamatan teknik yang tampaknya tanpa pola tersebut. Mungkin hanya alkemis tingkat surga dan di bawahnya yang dapat merasakan keistimewaan teknik alkimia. Tetapi sebagai alkemis tingkat surga, mereka merasakan ritme yang dibawa oleh teknik telapak tangan. Setiap pukulan mengenai sasaran dengan sempurna. 1 derajat lebih berat terasa berlebihan, 1 derajat lebih ringan terasa kurang. Mereka mengendalikan seluruh ritme. Dibandingkan dengan teknik alkimia ini, metode-metode mereka yang sebelumnya dibanggakan tampak kasar dan tak tertahankan. Seketika itu juga, mereka mengerahkan seluruh konsentrasi mereka, memfokuskan perhatian sepenuhnya pada setiap gerakan Qin Yichen, setiap detailnya. Mereka larut dalam suasana, bahkan tidak menyadari ketika Qin Yichen pergi. Setelah sadar kembali, beberapa alkemis yang sebelumnya tidak memperhatikan memukul dada mereka dengan menyesal, karena telah meremehkannya dan tidak menunjukkan rasa hormat yang semestinya. Namun, lebih banyak lagi alkemis yang mengambil tungku pil mereka, dengan hati-hati mengingat seluruh teknik alkimia Qin Yichen sambil mencoba menirunya. Beberapa hari berikutnya, Qin Yichen tinggal di kediaman Dan Xuan. Baru pada pagi keempat Feng Qianshui sepenuhnya menyerap khasiat obat dari pil tersebut. Hanya dengan berdiri di samping Feng Qianshui, Qin Yichen merasakan panas yang luar biasa, seolah-olah di sampingnya berdiri bukan seorang wanita muda, melainkan seekor phoenix muda. Aura Feng Qianshui telah berubah sepenuhnya. Hal ini membuat Qin Yichen merasa senang sekaligus khawatir.
Siapapun yang memiliki sedikit daya pengamatan dapat merasakan keistimewaan jiwa bela diri Feng Qiansui. Kakak Yi Chen, haruskah kau pergi lagi? Melihat Yu Qianqiu di samping Qin Yi Chen, kecemasan memenuhi wajah kecil Feng Qiansui saat dia dengan iba menggenggam tangannya. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Qin Yi Chen menggenggam tangan kecilnya dengan erat. Dia akan membawa Feng Qiansui ke istana surgawi para santo, untuk menaiki tangga surga. Bab 943, Keberangkatan. Di dalam ruangan. Besok, kau akan berangkat. Yu Qianqiu berkata pada Qin Yi Chen. Baik, Qin Yi Chen mengangguk. Meskipun ia ingin menunggu kabar tentang Li Yuanba sebelum pergi, waktu tidak menunggu siapapun. Guru suci, bolehkah saya merepotkan Anda? Berbicara. Setelah Li Yuanba kembali, berikan peta ini kepadanya dan suruh dia tinggal di sana selama beberapa tahun. Qin Yi Chen mengeluarkan peta yang digambar tangan dan menyerahkannya kepadanya. Ini, Yu Qianqiu membuka peta itu. Sesaat kemudian, dia menatap Qin Yi Chen dengan ekspresi terkejut. Namun, setelah beberapa saat, dia memahami maksud Qin Yi Chen. Meskipun kacau, tempat itu benar-benar merupakan tujuan yang bagus bagi Li Yuanba. Namun, tempat itu juga menyimpan bahaya yang signifikan. Meskipun wilayah Tanah Suci dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak ada perang berdarah yang sesungguhnya. Momentum Li Yuanba telah mencapai tahap sebagian tercapai. Dalam lingkungan yang damai ini, dia hampir tidak bisa berkembang lebih jauh. Selain itu, berikan juga ini kepadanya. Qin Yi Chen mengeluarkan beberapa botol obat berukuran besar. Yang bisa dia lakukan untuk Li Yuanba hanya sebatas ini. Bagaimana jika dia menolak untuk pergi? Yu Qianqiu menerima botol-botol obat itu dan bertanya. Saat ini, Li Yuanba dan Mu Yanzhen praktis tak terpisahkan. Dia khawatir Li Yuanba mungkin tidak mau pergi. Kalau begitu, suruh guru suci menyampaikan kata-kata ini kepadanya. Setelah terdiam sejenak, Qin Yi Chen melanjutkan, hanya yang kuat yang dapat melindungi orang-orang yang ingin mereka lindungi. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama menerobos langit gelap dan turun deras, di puncak gunung tempat Qin Yi Chen tinggal, serangkaian suara menderu angin yang memekakkan telinga terdengar. Lebih dari selusin sosok terbang di atas. Orang yang memimpin mereka tak lain adalah guru suci langit cemerlang, Yu Qianqiu. Di sampingnya, Mu Yanfeng berdiri dengan persiapan penuh. Kepala Balai Pil dan lebih dari selusin tetua Tanah Suci berdiri di belakang keduanya. Guru suci, kakak senior Mu, kepala aula, para tetua yang terhormat. Pada saat ini, Qin Yi Chen berjalan keluar dari halaman, sambil memegang tangan Giok Feng Qiansui. Saat melihat keduanya, mata semua orang berbinar-binar takjub. Pemuda itu mengenakan jubah putih yang pas di tubuhnya, matanya bagaikan langit berbintang yang dalam, membuat seluruh penampilannya luar biasa. Feng Qiansui mengenakan gaun putih, matanya yang cerah dan giginya yang putih seperti bunga teratai yang muncul dari air, anggun dan tak tertandingi. Melihat pasangan yang sangat serasi ini, hati setiap orang dipenuhi rasa kagum. Sungguh pasangan kekasih yang membuat iri. Sudah waktunya berangkat. Yu Qianqiu mengangguk kepada Qin Yi Chen, mengingatkannya. Di belakangnya, Dan Xuanzi dan para tetua lainnya menatap mereka, jelas menyadari bahwa Qin Yi Chen akan meninggalkan Tanah Suci Langit Cemerlang untuk mengikuti tangga surga di Istana Surgawi Para Suci. Terlepas dari apakah dia bisa masuk ke Istana Surgawi Para Santo atau tidak, secara keseluruhan, ini tetap merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berlatih. Guru suci, saya ingin mengajak Qiansui untuk ikut serta. Qin Yi Chen membungkuk pada Yu Qianqiu, memegang tangan kecil Feng Qiansui saat dia berbicara. Feng Qiansui. Mendengar ini, alis Yu Qianqiu berkerut. Di Tanah Suci Langit Cemerlang, tidak banyak orang yang mengetahui bakat Feng Qiansui yang tak tertandingi. Namun, jika Feng Qiansui ikut serta dalam tangga surga, dia pasti akan ditemukan oleh banyak ahli tua yang bijaksana. Qin Yi Chen masih bisa dikendalikan. Bagaimanapun, dia adalah kandidat guru suci Tanah Suci Langit Cemerlang. Bahkan jika para ahli tua itu ingin merebutnya, setidaknya mereka akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Tanah Suci dengan sedikit kehormatan terlebih dahulu. Namun, Feng Qiansui tidak memiliki gelar seperti itu. Jika dia diculik oleh para ahli tua itu, Tanah Suci Langit Cemerlang hanya bisa menatap tanpa daya. Guru suci, gadis ini luar biasa. Saya khawatir dibandingkan dengan Qin Yi Chen, dia tidak akan kalah sedikit pun. Menurut saya,
Kita tidak boleh menunda prospek masa depannya. Dan Xuanzi berhenti sejenak, memahami kekhawatiran Yu Qianqiu. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Yu Qianqiu dan berbicara dengan suara rendah. Mendengar kata-kata itu, senyum getir tak bisa ditahan oleh sudut bibir Yu Qianqiu. Siapa sangka berapa banyak anak ajaib berbakat luar biasa yang berjuang mati-matian untuk memasuki tanah suci langit cemerlang. Namun sekarang, dihadapkan dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa, mereka justru khawatir akan menghambat prospeknya. Baiklah, kalau begitu, kalian bertiga akan pergi bersama Mu Yanfeng. Akhirnya, Yu Qianqiu berpikir sejenak, melambaikan tangannya, dan berkata, Qin Yichen, kali ini, reputasi tanah suci langit cemerlang bergantung pada kalian bertiga. Guru suci, tenang saja. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Qin Yichen dan Feng Qiansui saling bertukar pandang, tersenyum, dan berkata. Mu Yanfeng juga mengangguk pelan. Dia awalnya adalah murid paling unggul di tanah suci langit cemerlang. Pilar di antara generasi muda tanah suci langit cemerlang. Ini adalah tanggung jawabnya. Namun, untungnya, pada saat ini, Qin Yichen telah muncul, dan ikut berbagi sebagian tanggung jawab itu dengannya. Terhadap Qin Yichen, dia tidak merasakan sedikit pun rasa iri. Mereka semua adalah anggota tanah suci langit cemerlang. Mereka berbagi kejayaan dan kehilangan bersama. Pergilah. Kami akan menunggu kabar baikmu di tanah suci. Yu Qianqiu melambaikan lengan bajunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yanfeng, Qin Yichen, dan Feng Qiansui saling bertukar pandang, semuanya mengangguk. Kemudian sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya, terbang menuju bagian luar tanah suci langit cemerlang. Dalam sekejap, mereka menjadi titik-titik hitam kecil di cakrawala, menghilang dari pandangan semua orang. Aku penasaran hasil seperti apa yang akan dicapai ketiga orang ini kali ini. Sambil mengamati arah menghilangnya mereka, seorang tetua bergumam pelan, aku pernah mendengar bahwa di tanah suci lainnya, beberapa pemuda dengan fisik mengerikan yang muncul sekali dalam 1000 tahun telah muncul. Ya, fisik-fisik luar biasa seperti itu memang bisa menunjukkan kehebatan yang luar biasa di tangga surga. Aku penasaran apakah kita bertiga bisa menandingi mereka. Beberapa tetua mengangguk diam-diam. Sejujurnya, tanah suci langit cemerlang sudah bertahun-tahun tidak memiliki siapapun yang menunjukkan prestasi luar biasa di tangga surga. Hanya melalui prestasi seperti itulah tanah suci diizinkan untuk mendapatkan bagian dari sumber daya dari istana surgawi para santo. Ini juga merupakan salah satu alasan penting mengapa tanah suci langit cemerlang tetap berada di bagian bawah 12 tanah suci selama bertahun-tahun ini. Setiap kali seseorang terpilih oleh Sains Heavenly Manor, itu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi tanah suci. Oleh karena itu, selama tanah suci atau pasukan tingkat atas lainnya memiliki murid yang dipilih oleh istana surgawi para santo, mereka akan menerima hadiah besar dari istana surgawi para santo. Sumber daya semacam itu adalah harta yang sangat berharga bahkan bagi tanah suci. Bentuk tubuh yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Yu Qianqiu tiba-tiba terkekeh pelan, sambil berpikir dalam hati, aku tidak percaya anak-anak muda ini akan gagal. Mu Yanfeng memiliki fisik yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, sementara Feng Qiansui dengan jiwa bela diri Phoenix sejati miliknya. Mereka tidak kalah mengesankan dari fisik-fisik langka tersebut. Adapun Qin Yichen, dialah orang yang paling dihargai Yu Qianqiu. Qin Yichen tampaknya tidak memiliki fisik yang istimewa, namun bakatnya telah mengejutkan Yu Qianqiu beberapa kali, bahkan dengan semua pengalamannya, dia belum pernah melihat orang seperti dia. Tampaknya dia hanya akan lebih kuat daripada mereka yang memiliki fisik khusus, sama sekali tidak lebih rendah. Namun, yang membuat Yu Qianqiu agak khawatir adalah Qin Yichen dan Feng Qiansui sama-sama berada di alam kaisar bela diri. Dengan mereka mewakili tanah suci langit cemerlang untuk berpartisipasi dalam tangga surga istana para santo, apakah ini akan membuat pasukan lain berpikir bahwa tanah suci langit cemerlang tidak memiliki siapapun lagi? Lagi pula, sepertinya belum pernah ada siapapun di alam kaisar bela diri yang berpartisipasi dalam tangga surga sebelumnya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize. Dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 944, Keluargamu.
Tidak apa-apa. Asalkan Mu Yanzhen dan Qin Yichen tidak berada di tanah suci, itu tidak masalah. Setelah terdiam sejenak, senyum tipis teruk di sudut bibir Yu Qianqiu saat ia berpikir dalam hati. Sejujurnya, meskipun Qin Yichen telah berbicara demikian sebelumnya, dia masih khawatir Li Yuanba dan Mu Yanzhen mungkin mengalami kecelakaan. Kedua orang yang seperti Tong Mesiu ini, Qin Yichen dan Mu Yanfeng, bisa meledak kapan saja. Lebih baik mereka dijauhkan sebelum sesuatu yang besar terjadi. Pada saat mereka kembali dari mengikuti tangga surga, setidaknya setengah tahun telah berlalu. Jika mereka terpilih oleh Istana Surgawi para Santo, waktu itu akan lebih lama lagi. Saudara Yichen, di manakah tangga surga? Dalam perjalanan menuju susunan transportasi kota para suci, Feng Qiansui bertanya dengan penasaran. Kota surgawi para suci. Tatapan Qin Yichen sedikit terangkat, memandang ke cakrawala yang jauh sambil dengan lembut mengucapkan nama kota yang dipuja dan dikagumi oleh banyak sekali manusia. Disitulah letak istana surgawi para suci yang menjaga wilayah manusia yang membentang berkilometer-kilometer jauhnya. Apakah kakak Yichen ingin masuk ke istana surgawi para santo? Feng Qiansui tampak agak khawatir, takut terpisah dari Qin Yichen. Gadis bodoh, itu bukan tempat yang bisa sembarang orang masuki. Qin Yichen mencubit hidungnya yang seperti giok. Di kehidupan sebelumnya, ia memasuki istana surgawi para santo karena ia menjadi seorang santo alkimia. Sekarang, ia tidak berani menjamin bahwa ia akan terpilih. Di sisi lain, Feng Qiansui memiliki peluang besar untuk terpilih. Hei, kalian berdua, bisakah kalian mempertimbangkan perasaanku? Melihat mereka bermesraan satu sama lain, wajah Mu Yanfeng menjadi muram. Sebagai anjing lajang, dia merasa sangat terluka. Qin Yichen mengerutkan bibir dan bertanya dengan santai, kakak seniormu, Anda mungkin berasal dari latar belakang yang cukup hebat, bukan? Haha, aku dari keluargamu. Bukan kekuatan besar, bahkan hampir tidak mampu menancapkan kaki di wilayah tanah suci tanpa diintimidasi. Saat menyebutkan keluarganya sendiri, Mu Yanfeng langsung tersenyum tipis. Di matanya, terpancar secercah kerinduan. Sejak memasuki tanah suci langit cemerlang lebih dari 10 tahun yang lalu, dia belum pernah sekalipun kembali ke keluarganya. Keluargamu, Qin Yichen berkedip. Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Sekalipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka mungkin hanya kekuatan tingkat kedua atau semacamnya. Sebentar lagi, kita perlu menggunakan susunan transportasi ke sana. Saat waktunya tiba, kuharap adik dan saudari muda akan mengunjungi rumahku yang sederhana ini. Mu Yanfeng terkekeh, untuk mencapai kota surgawi para suci, kita perlu melewati beberapa tanah suci. Bahkan dengan susunan transportasi, kita perlu berganti wujud lebih dari selusin kali. Selama perjalanan beberapa hari itu, Qin Yichen juga melakukan perjalanan sambil membenamkan dirinya dalam kecepatan penyerapan energi spiritual matahari dan energi spiritual bulan setelah tubuh tiran tertingginya mencapai tahap sebagian tercapai. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan penyerapannya saat ini beberapa kali lebih cepat. Selama beberapa hari ini, ketiganya telah melewati 2 susunan transportasi, tiba di wilayah yang tidak dikenal yang berjarak puluhan ribu kilometer dari tanah suci langit cemerlang. Hampir sampai di keluargamu. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan Mu Yanfeng, yang terbang di depan, sedikit gemetar. Matanya juga menatap ke cakrawala yang jauh. Di kejauhan itu, tampak garis besar kota yang kabur muncul di tepi pandangan. Di depan sana adalah benteng keluarga Mu, kota terbesar di wilayah 1000 km ini. Sembari bergegas menuju garis besar kota yang kabur itu, suara Mu Yanfeng juga terdengar di telinga mereka berdua. Saat aku pergi, paman tertuaku sudah berada di tahap pertengahan leluhur bela diri. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku penasaran apakah dia sudah berhasil menembus tahap tersebut. Saat mereka mendekati kota, rasa antisipasi terpancar di wajah Mu Yanfeng. Sejak ia memasuki tanah suci langit cemerlang, keluargamu telah menerima sumber daya yang cukup besar sebagai hadiah dari tanah suci langit cemerlang. Setelah ia menjadi kandidat guru suci, sumber daya ini secara langsung menjadikan keluargamu sebagai penguasa wilayah ini. Setelah tidak kembali ke keluarganya selama lebih dari 1 dekade, meskipun Mu Yanfeng berusaha tetap tenang, emosinya tetap saja sedikit bergejolak. Qin Yichen dan Feng Qiansui mengangguk, tentu saja tidak keberatan. Lagi pula, mereka masih perlu menggunakan arai transportasi di sini untuk mencapai lokasi berikutnya. Dalam sekejap,
Ketiganya tiba di atas kota, lalu sosok mereka bergerak dan turun menuju keluar gerbang kota. Kota yang terbentang di hadapan mereka sungguh megah. Tembok kota yang terbuat dari batu hitam memiliki tinggi 4 hingga 5 meter. Melalui tembok-tembok itu, terlihat banyak bangunan setinggi lebih dari 10 meter menjulang dari dalam kota. Kota ini, meskipun agak lebih rendah dibandingkan dengan kota para suci, jauh melampaui tempat-tempat seperti kota kekaisaran naga surgawi baik dalam skala maupun vitalitasnya. Tepat saat mereka turun, Qin Yichen mengeluarkan suara terkejut, sedikit kebingungan terlintas di wajahnya. Kakak Yichen, ada apa? Feng Qianxue segera memperhatikan reaksi Qin Yichen yang tidak biasa dan bertanya dengan agak bingung. Ada yang tidak beres. Hati-hati. Qin Yichen mengerutkan alisnya, mengingatkannya. Tidak normal. Feng Qianxue agak terkejut. Ini adalah benteng keluargamu milik Mu Yanfeng. Dengan kehadirannya, seorang kandidat guru suci dari Tanah Suci Langit Cemerlang, di sini, sama sekali tidak ada kekuatan di wilayah sekitarnya yang berani memprovokasi mereka. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak normal? Menurut apa yang dikatakan kakak seniormu, patriark keluargamu seharusnya adalah leluhur bela diri tingkat menengah. Namun, di kota ini, terdapat aura leluhur bela diri tingkat akhir. Qin Yichen berkata dengan ekspresi agak serius. Seorang leluhur bela diri tingkat akhir, bahkan Mu Yanfeng mungkin akan memilih untuk menghindari konfrontasi, kecuali jika dia ingin menggunakan semua kemampuannya untuk menghadapi musuh seperti itu. Mungkin paman sulung kakakmu yang berhasil menembus pertahanan. Feng Qianxue tersenyum manis dan berkata. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepalanya. Di kota ini, dia bisa mendeteksi puluhan aura leluhur bela diri. Bahkan dengan sumber daya Tanah Suci Langit Cemerlang, seharusnya itu tidak cukup bagi keluargamu untuk menghasilkan begitu banyak leluhur bela diri hanya dalam waktu lebih dari 10 tahun, bukan? Aneh. Mengapa kota ini bahkan tidak memiliki penjaga? Sambil berjalan bersama kerumunan menuju bagian dalam benteng keluargamu, Feng Qianxue juga berkata dengan sedikit terkejut. Mendengar itu, Mu Yanfeng yang berada di depan juga tiba-tiba menegang. Kesadarannya menyebar. Kemudian ekspresinya berubah drastis saat dia berkata dengan suara rendah kepada keduanya, Adik Qin, cepat ikuti aku. Pada saat ini, bahkan Feng Qianxue yang lambat bereaksi pun tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa tampaknya sedang terjadi di sini. Qin Yichen tidak berkata apa-apa, tubuhnya sedikit bergeser mendekat ke arah Feng Qianxue saat mereka bergerak. Mengikuti jejak langkah ketiganya, mereka segera melewati beberapa jalan lebar di kota, dan tiba di sebuah jalan di pusat kota. Di ujung jalan berdiri sebuah kediaman. Kediaman itu menyerupai benteng kecil, jelas merupakan markas besar keluargamu. Jika melihat ke depan, di dinding-dinding yang menjulang tinggi itu, setiap beberapa meter terdapat instalasi pertahanan patroli. Kilatan dingin samar sesekali berkedip dari beberapa sudut tersembunyi di dinding. Bab 945, ada masalah. Saat ini, jalan ini sudah dipenuhi oleh para penjaga. Mereka tidak melihat penjaga apapun saat memasuki kota. Mungkin mereka semua berkumpul di sini. Pasti ada masalah. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa aura-aura yang membuatnya waspada itu semuanya berasal dari dalam kediaman ini. Kemunculan ketiga orang itu secara tiba-tiba dengan cepat menarik perhatian para penjaga. Seketika, banyak aura tertuju pada mereka. Banyak penjaga bahkan menggenggam senjata mereka, membentuk formasi seolah-olah menghadapi musuh besar. Tuan mudamu. Saat Mu Yanfeng mengerutkan alisnya dengan erat, tiba-tiba seorang penjaga parubaya bergegas maju dari kerumunan, berseru dengan agak tak percaya. Paman Chang, apa yang terjadi? Tanya Mu Yanfeng dengan ekspresi sedikit muram. Tuan mudamu, Anda akhirnya kembali. Sayang sekali, mendengar sapaan yang familiar ini, jejak kewaspadaan terakhir di mata penjaga parubaya itu lenyap. Seolah-olah kemunculan orang itu telah membuatnya begitu bersemangat hingga kehilangan akal sehat. Tuan mudamu, 3 bulan lalu, di lereng naga penjara 100 km selatan benteng keluargamu, fenomena aneh muncul. Itu pasti harta karun luar biasa yang akan muncul. Fenomena itu terlihat jelas dari jarak ribuan kilometer, menarik pasukan dari beberapa ribu kilometer di seluruh wilayah. Setelah beberapa saat, penjaga parubaya itu akhirnya agak tenang dan buru-buru menjelaskan situasinya. Orang-orang ini semuanya sudah berkumpul di dalam sekarang. Sang Patriark,
Saat berbicara mengenai hal ini, kata-kata penjaga parubaya itu sedikit terhenti. Apa yang terjadi pada Paman Sulung? Mu Yanfeng mengerutkan alisnya sambil bertanya dengan suara rendah. Sang Patriark sudah setuju dengan mereka dan mengatakan benteng keluargamu tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, orang-orang itu ingin para ahli dari benteng keluargamu bertindak sebagai garda depan. Tetapi, Sang Patriark terluka dan hingga hari ini masih belum sadarkan diri. Mendengar ucapan penjaga itu, ekspresi Mu Yanfeng langsung berubah gelap. Tekanan luar biasa tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Tuan muda, di bawah tekanan ini, para penjaga yang mengelilingi tempat ini merasakan energi Yuan mereka agak stagnan. Adik laki-laki, adik perempuan, silakan ikuti pengawal keluarga ke kedai dan beristirahatlah sekarang. Mu Yanfeng menoleh dan berkata kepada keduanya. Pada saat itu, para penjaga akhirnya menyadari keberadaan dua orang di belakang Mu Yanfeng. Setelah melihat Qin Yichen dan Feng Qianshui, pupil mata mereka tiba-tiba menyempit. Meskipun keduanya tampak masih sangat muda, entah mengapa, para penjaga itu juga merasakan tekanan yang sangat kuat dari mereka. Tidak perlu, kakakmu. Aku akan menemanimu untuk melihat-lihat. Qin Yichen terkekeh pelan, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas. Mendengar itu, alis Mu Yanfeng berkerut. Dia tahu Qin Yichen adalah seseorang yang menghargai kesetiaan dan kebenaran. Jelas, memintanya pergi saat ini adalah sesuatu yang pasti akan ditolak oleh Qin Yichen. Baiklah, setelah berpikir sejenak, Mu Yanfeng mengangguk. Sosoknya berjalan di depan menuju kediaman yang mirip kastil itu. Mu Yanfeng tahu bahwa meskipun Qin Yichen baru berada di alam kaisar bela diri tahap akhir, ketika ia masih berada di alam kaisar bela diri tahap menengah, ia telah membunuh Ling Tuyai, yang telah membunuh banyak leluhur bela diri. Sekarang kekuatannya pasti telah meningkat lebih jauh. Mungkin, mempertahankan diri bukanlah masalah. Lagi pula, dengan status mereka, mungkin tidak ada orang bodoh yang berani menyerang mereka. Kemanapun ketiga orang itu lewat, para penjaga yang menghalangi jalan dengan ketat semuanya memberi jalan bagi mereka. Tatapan penuh antusias tertuju pada Mu Yanfeng. Mengenai Qin Yichen dan Feng Qianshui, yang dipanggil Mu Yanfeng sebagai adik laki-laki dan adik perempuan, para penjaga yang berjumlah banyak itu juga dipenuhi rasa ingin tahu. Dalam sekejap, ketiganya memasuki gerbang utama yang megah di tengah tatapan penuh antusiasme. Siapakah kalian? Apa kalian benar-benar berpikir keluargamu mudah ditindas? Tepat saat ketiganya memasuki kediaman keluargamu, teguran bernada marah dari seorang wanita terdengar dari dalam rumah. Langkah kaki Qin Yichen terhenti tanpa disengaja. Melirik ke samping, ia melihat seorang gadis muda yang anggun berusia sekitar 17 atau 18 tahun, menatap mereka dengan marah dari dalam kediaman tersebut. Secercah rasa canggung terlintas di wajah Mu Yanfeng. Dia mengangguk kepada keduanya, ekspresi muramnya sedikit mereda saat dia berjalan menuju gadis itu, terkekeh pelan, kau Mu Yanqian, kan? Sudah lebih dari 10 tahun aku tidak bertemu denganmu. Putri paman ketiga sudah dewasa. Melihat orang asing berwajah asing itu memanggil namanya begitu membuka mulutnya, ekspresi gadis muda itu sedikit membeku. Matanya menunjukkan kebingungan saat menatap Mu Yanfeng. Di bawah tatapan itu, dia merasa siluet wajah itu agak familiar, namun untuk sesaat dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Kau memanggil ayahku, paman ketiga. Mungkinkah kau, setelah mengerutkan kening sejenak sambil berpikir, tubuh mungil Mu Yanqian bergetar hebat, seolah teringat sesuatu. Wajah kecilnya yang menatap Mu Yanfeng langsung memerah, matanya yang indah dipenuhi kegembiraan dan antusiasme yang tak terduga. Saudara Yanfeng, benarkah itu kau? Kau akhirnya kembali. Suara Mu Yanqian bergumam agak tak percaya. Mu Yanfeng mengangguk sedikit. Kakak Yanfeng, sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada keluarga. Orang-orang menjijikkan itu datang ke keluarga kita setiap hari. Terakhir kali mereka bahkan melukai paman sulung. Mata Mu Yanqian memerah, air mata jernih berkilauan di dalamnya saat dia berbicara sambil menangis. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku sudah kembali. Mu Yanfeng menarik napas dalam-dalam, bergumam pelan. Siapa mereka? Ketika pandangan Mu Yanqian tertuju pada Qin Yichen dan Feng Qianshui di belakang Mu Yanfeng, secercah kekaguman langsung terlintas di benaknya. Sikap pemuda itu, dibandingkan dengan Mu Yanfeng yang bagaikan legenda di hatinya, tidak kalah. Gadis itu bahkan lebih mirip peri yang turun ke bumi.
Bahkan gadis kecil yang anggun itu pun tak kuasa menahan rasa malu saat melihat Feng Qiansui. Mereka berdua adalah adik laki-laki dan adik perempuanku. Yan Qian, ajak kami masuk untuk melihat, kata Mu Yanfeng. Mendengar itu, Mu Yanqian segera mengangguk, lalu dengan cepat berjalan menuju bagian dalam kediaman. Berkat kemampuannya mengangkat keluargamu dengan pesat hanya dalam waktu 10 tahun, prestise Mu Yanfeng di seluruh benteng keluargamu sangatlah mengesankan. Oleh karena itu, di hati generasi muda keluargamu, Mu Yanfeng praktis maha kuasa. Mengikuti Mu Yanqian dari belakang, saat mereka semakin mendekati bagian dalam benteng keluargamu, wajah Mu Yanfeng perlahan berubah muram. Qin Yichen dan Feng Qiansui saling bertukar pandang, keduanya diam-diam menjadi waspada. Mengikuti arahan Mu Yanqian, setelah melewati beberapa jalan kecil, sebuah aula besar yang sangat megah dan luas muncul di ujung pandangan mereka. Bab 946, Benteng Langit Terbang. Itu ada di dalam. Tetua Agung keluarga kita dan beberapa tetua lainnya juga ada di sana. Tapi, Paman Sulung terluka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bertindak begitu sombong di benteng keluargamu kita. Wajah Mu Yanqian yang lembut memerah karena marah saat dia berbicara dengan geram. Bagaimana Paman Sulung bisa terluka? Apakah dia masih belum sadar? Mu Yanfeng mengerutkan kening sambil bertanya dengan nada serius. Paman Sulung baru saja mencapai alam leluhur bela diri tingkat akhir belum lama ini, tua dari benteng langit terbang itu entah bagaimana menyeret dua leluhur bela diri tingkat akhir lainnya. Ketiganya bergabung dan melukai Paman Sulung dengan parah, gigi Mu Yanqian sedikit terkatup saat dia menjelaskan. Terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mendengar ini, alis Mu Yanfeng semakin berkerut. Seharusnya, mengingat sumber daya keluargamu, seberapa parah pun lukanya, tidak mungkin seseorang tetap tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam situasi ini. Adik Qin, saya harus merepotkanmu. Mu Yanfeng mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yichen. Kakak senior bisa tenang, jawab Qin Yichen sambil tersenyum tipis. Yan Qian, bawa adikku menemui Paman Sulung sekarang juga. Mu Yanfeng sangat percaya pada Qin Yichen. Lagi pula, bahkan para alkemis tingkat surga dari berbagai negeri suci memperlakukannya dengan sopan. Prestasi Qin Yichen dalam dao alkimia memang luar biasa. Namun, Mu Yanqian menyimpan keraguan. Mungkinkah pria yang tampak tidak lebih tua darinya ini benar-benar pantas mendapatkan perhatian sebesar itu dari Mu Yanfeng? Dia tahu bahwa bahkan beberapa penasihat alkemis tingkat bumi dari keluarga mereka pun tidak berdaya menghadapi luka-luka patriark, Mu Enxiong. Mungkinkah pemuda ini sebenarnya lebih cakap daripada para penasihat yang telah diinvestasikan besar-besaran oleh keluarganya? Pikiran seperti itu tidak pernah terlintas di benak Mu Yanfeng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda jenius ini, yang bahkan para alkemis tingkat surga perlakukan dengan sopan, akan dibandingkan oleh gadis kecil ini dengan alkemis tingkat bumi biasa. Qin Yichen sepenuhnya memperhatikan perubahan ekspresi Mu Yanqian, meskipun dia tidak ingin menjelaskan. Di dalam kediaman keluargamu, aula besar itu sangat luas dan megah. Namun saat itu, suasana di dalam terasa cukup mencekam. Bagian dalam ruangan dipenuhi oleh sekitar 40 hingga 50 orang yang terbagi menjadi dua kelompok, berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka saling beradu mengandung ketegangan konfrontasi, pertanda akan terjadinya letusan yang segera terjadi. Yang tidak boleh diremehkan adalah bahwa masing-masing sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas, mereka semua adalah leluhur bela diri. Di bagian depan kelompok yang sedikit lebih kecil itu duduk tiga sosok, tiga tetua keluargamu. Namun, ekspresi mereka agak tidak menyenangkan, dan tubuh mereka memancarkan rasa ketidakstabilan yang tak tersian-sian. Mereka jelas telah menderita luka yang cukup parah. Di seberang keluargamu berdiri para leluhur bela diri yang jelas-jelas tidak tergabung dalam satu kekuatan pun, namun mereka secara samar-samar menghormati seorang pria tua yang duduk di barisan depan mereka. Di hadapan mereka terdapat sebuah kursi dari kayu cendana merah, yang diduduki oleh seorang tetua berambut putih dan berwajah awet muda. Tetua ini tak lain adalah kepala benteng langit terbang, Fei Yunxiao. Fei Yunxiao adalah seorang leluhur bela diri tingkat akhir sejati. Terlebih lagi, dia mendapat dukungan dari Tanah Suci. Beberapa dekade lalu, seorang pemuda luar biasa dari benteng langit terbang diterima di Tanah Suci 7 bintang. Kini, ia telah berhasil menjadi alkemis tingkat surga dan menjabat sebagai tetua di Balai Pil Tanah Suci 7 bintang.
Meskipun dari segi status, seorang tetua Balai Pil tentu tidak dapat dibandingkan dengan kandidat guru suci Tanah Suci. Wilayah yang membentang sejauh 10.000 km ini adalah milik Tanah Suci 7 Bintang. Selain itu, Benteng Langit Terbang selalu menjadi kekuatan tingkat kedua, sementara keluargamu baru bangkit belakangan ini melalui Mu Yanfeng. Jika dibandingkan, di wilayah yang membentang beberapa ribu kilometer ini, kekuatan Benteng Langit Terbang masih jauh melebihi kekuatan benteng keluargamu. Fei Yunxiao, keluargamu kami sudah memberikan konsesi. Kau berulang kali mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Apakah kau benar-benar berpikir benteng keluargamu kami mudah ditindas? Ekspresi tetua agung keluargamu dingin saat tatapannya menyapu sekelompok musuh yang seperti serigala sebelum akhirnya tertuju pada pria tua di kursi kayu cendana itu. Dia berbicara dengan dingin. Hahaha, tetua agung benar-benar bercanda. Ini adalah wilayah benteng keluargamu Anda. Kami tidak akan berani melampaui batas. Kami datang atas undangan saudaramu. Benteng keluargamu Anda tentu saja harus mengambil posisi terdepan. Kami akan mengikuti di belakang dan menjaga bagian belakang Anda. Itu sudah cukup. Fei Yunxiao tertawa terbahak-bahak, berbicara sambil tersenyum. Dasar, Patriark menolakmu, jadi kau menyuruh orang-orang menyergapnya dan memukulinya hingga hampir mati. Sekarang kau bahkan berani datang ke sini untuk memanfaatkan kami. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak akan melawanmu sampai mati? Seorang tetua di samping tetua agung keluargamu langsung meraung marah. Tetua kedua, tetua agung meraihnya dan membentak dengan tajam. Meskipun kedua belah pihak jelas memahami apa yang telah terjadi, mereka belum benar-benar menanggalkan topeng kesopanan. Bahkan setelah menderita kerugian yang begitu besar, keluargamu hanya bisa menelan amarah mereka. Tua, setelah ditahan, tetua kedua duduk dengan kesal. Hehe, temperamen tetua kedua memang tetap konsisten seperti biasanya. Namun, meskipun makanan bisa dimakan sembarangan, kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Menghadapi kemarahannya, Fei Yunxiao tetap tenang. Dia tersenyum sinis dan melanjutkan, Tetua Agung, kesabaran kami terbatas. Kami harap Anda akan segera memberi kami jawaban dan tidak membuang waktu semua orang. Anda tahu bahwa hal itu akan segera muncul. Kami tidak ingin menjadi umpan meriam di garis depan sementara pasukan tertentu menuai keuntungan pada akhirnya. Sang Patriark mengatakan kalian boleh pergi sendiri. Benteng keluargamu kami sama sekali tidak akan ikut serta. Ekspresi Tetua Agung berubah saat ia berbicara dengan serius. Namun, ia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak akan pernah mempercayai keluargamu. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka. Jika para ahli keluargamu menyerang ketika mereka telah menderita kerugian besar, mereka tentu tidak akan mendapat keuntungan. Hehe, sepertinya Tetua Agung bertekad untuk menentang kita. Ekspresi dingin di wajah Fei Yunxiao semakin intens seiring dengan melonjaknya energi Yuan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Tuan Benteng Fei, jika Anda bersikeras memaksa kami, maka kami hanya bisa melawan Anda sampai kehancuran bersama. Menatap Fei Yunxiao dengan dingin seperti ular berbisa, ekspresi Tetua Agung menjadi gelap saat ia menyatakan dengan serius. Saling menghancurkan. Hahaha. Dengan kekuatan kalian saat ini, kualifikasi apa yang kalian miliki? Dalam kondisi kalian sekarang, orang tua ini saja sudah bisa menghadapi kalian semua. Fei Yunxiao mencibir dingin. Di belakang Tetua Agung, banyak ahli benteng keluargamu mendidih karena marah, namun apa yang dikatakannya adalah benar. Fei Yunxiao adalah leluhur bela diri tingkat akhir. Hanya dia yang memiliki kemampuan itu. Jika kepala benteng Fei bertindak melawan keluargamu kita, kalian bisa menunggu pembalasannya di masa depan. Tetua Agung menahan amarah orang-orang, tatapannya tertuju dingin pada Fei Yunxiao saat dia berbicara dengan nada dingin. Bab 947, kembali dengan paksa. Balas dendamnya. Mendengar kata-kata itu, alis Fei Yunxiao sedikit berkedut. Di belakangnya, banyak ahli juga terdiam. Mereka tentu mengerti siapa yang dimaksud dengan pembalasannya. Mu Yanfeng dari keluargamu telah menjadi kandidat guru suci Tanah Suci Langit Cemerlang. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi guru suci Langit Cemerlang. Memusnahkan keluarga dari guru suci Tanah Suci, amarah yang akan mereka hadapi di masa depan, tanpa diragukan lagi, ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Mendengar hal itu, banyak ahli merasa merinding. Meskipun Tanah Suci Langit Cemerlang telah lama menempati posisi terbawah di antara 12 Tanah Suci,
seekor unta yang kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Tanah suci bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pasukan dengan level mereka. Justru karena alasan itulah mereka sangat waspada. Itulah juga alasan mengapa mereka tidak sepenuhnya menghancurkan keluargamu. Seandainya itu adalah kekuatan lain, mereka tidak perlu menggunakan begitu banyak metode atau mengeluarkan begitu banyak upaya. Semuanya, jangan biarkan kata-kata orang tua ini menakut-nakuti kalian. Tempat ini bukan wilayah tanah suci langit cemerlang. Fei Yunxiao mendengus dingin. Lagi pula, begitu aku mendapatkan harta karun aneh itu, Yunsong dari keluarga kami telah berjanji untuk memurnikan 1 pil untuk kalian masing-masing. Saudara Yunxiao, kami tentu akan melakukan apa yang telah kami janjikan kepadamu. Karena Tetua Agung tidak mau bekerja sama, maka mari kita bertindak. Di samping Fei Yunxiao, seorang pria tua berbicara dengan nada menyeramkan. Karena Tetua Agung tidak tahu apa yang terbaik untuknya, jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun. Fei Yunxiao menghela napas dengan penyesalan palsu sambil perlahan berdiri. Tekanan dari leluhur bela diri tahap akhir segera mengalir keluar. Lawan mereka sampai mati. Tetua kedua keluargamu meraung, menghunus pedang besar dari punggungnya dengan bunyi dering tajam, menatap marah ke arah kelompok musuh. Keluargamu tidak mengenal pengecut. Sekalipun kami mati berjuang untuk keluarga kami. Kami tidak akan pernah menjadi umpan meriam yang tidak berarti. Di belakangnya, sejumlah pakar keluargamu menggemakan kemarahan mereka. Kreak. Tepat ketika para anggota keluargamu bersiap untuk pertarungan sengit, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar, memecah suasana tegang yang mencekam. Siapa yang berani menghancurkan keluarga Muku? Bersamaan dengan itu, suara Mu Yanfeng, yang dipenuhi amarah yang tak tersian-siankan, menggema di seluruh tempat. Pada saat itu, tekanan yang telah disebarkan Fei Yunxiao ke seluruh aula benar-benar hilang. Sementara itu, di sisi lain, meskipun merasa tidak percaya, Mu Yanqian tetap mengantar Qin Yichen dan temannya ke sebuah ruangan. Di luar ruangan, kerumunan besar telah berkumpul. Orang-orang ini sama sekali tidak memancarkan fluktuasi energi Yuan, namun masing-masing memiliki kehadiran energi spiritual yang mengagumkan. Ini adalah sekelompok alkemis tingkat bumi. 4 atau 5 yang berada di tengah bahkan berada di puncak tingkat bumi. Siapa sangka betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan keluargamu untuk mengumpulkan begitu banyak alkemis tingkat bumi dalam waktu sesingkat itu. Namun, para alkemis tingkat bumi ini sekarang memasang wajah cemberut, sesekali mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri. Yan Qian, kenapa kau di sini? Salah satu alkemis tingkat bumi puncak, melihat Mu Yanqian mendekat, langsung mengerutkan kening. Terutama setelah melihat Qin Yichen dan Feng Qiansui, nada bicaranya terhadap Mu Yanqian menjadi beberapa tingkat lebih keras. Jelas sekali, dia sangat tidak puas dengan tindakan Mu Yanqian. Di saat seperti ini, bagaimana mungkin dia membawa orang asing ke sini? Paman keempat, Mu Yanqian jelas sangat menghormati orang ini, sedikit menundukkan kepalanya. Cepat pergi. Ini benar-benar keterlaluan. Mu Xiuyong melambaikan lengan bajunya ke arahnya, memberi isyarat agar dia membawa Qin Yichen dan yang lainnya pergi. Tapi, Mu Yanqian menjadi cemas, mengangkat kepalanya untuk membantah, namun dipotong oleh Mu Xiuyong. Tidak ada, tapi, jelas sekali, Mu Xiuyong sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, membuatnya bersikap tegas bahkan kepada keponakannya yang cukup disukai ini. Junior ini adalah Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen melangkah maju sambil menangkupkan kedua tangannya. Di bawah tatapan bingung dan waspadanya, Mu Yanqian akhirnya menemukan kesempatan untuk menjelaskan. Paman keempat, mereka adalah adik laki-laki dan adik perempuan kakak Yanfeng. Kakak Yanfeng meminta saya untuk membawa mereka ke sini. Yanfeng, maksudmu Yanfeng itu? Dia sudah kembali. Ekspresi Mu Xiuyong awalnya membeku, lalu dia tampak sangat gembira. Mu Yanfeng. Dia adalah pendukung terbesar keluargamu. Seruannya itu juga menarik perhatian semua orang di luar ruangan. Mu Yanfeng. Tanpa ragu, mereka datang bukan karena pengaruh keluargamu, melainkan karena Mu Yanfeng, yang menjabat sebagai kandidat guru suci di Tanah Suci Langit Cemerlang. Sebagai alkemis tingkat bumi, mereka memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah ini, namun mereka memahami dengan jelas bahwa dengan kemampuan mereka, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan pernah bisa memasuki sekte luar Tanah Suci. Tujuan mereka di sini tentu saja untuk mendapatkan dukungan Mu Yanfeng. Dengan demikian,
Setelah mengetahui kembalinya Mu Yanfeng, semangat setiap alkemis pun terangkat. Ya, Mu Yanqian mengangguk dengan antusias. Mu Xiuyong hendak pergi menemui Mu Yanfeng yang telah kembali ketika pandangannya tertuju pada Qin Yichen yang tersenyum. Adikku, tadi aku agak kurang sopan. Mohon maafkan aku. Ia menangkupkan kedua tangannya, nada suaranya terlihat berubah. Karena orang di hadapannya adalah adik kelas Mu Yanfeng, mereka pasti juga anggota dari Tanah Suci Langit Cemerlang. Tidak tersinggung. Qin Yichen memahami perasaannya dengan baik. Saya akan meminta senior untuk mengantar saya masuk untuk melihat-lihat. Mu Xiuyong tampak bingung, pandangannya beralih ke Mu Yanqian. Kakak Yanfeng memintaku membawanya ke sini untuk mengobati penyakit paman sulung, jelas Mu Yanqian pelan. Oh, barulah saat itu Mu Xiuyong mengamati pemuda di hadapannya dengan serius. Pemuda ini jelas tidak jauh lebih tua dari keponakannya. Aura di sekitarnya sangat dingin, memberikan kesan orang biasa. Namun sebagai adik kelas Mu Yanfeng, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Adik muda, silakan ikuti saya. Setelah sedikit ragu, Mu Xiuyong menuntun Qin Yichen menuju pintu. Pada saat itu, para alkemis lainnya memberi jalan, meskipun mereka tidak percaya bahwa pemuda ini bisa lebih mampu daripada mereka. Mereka sudah berada di sini selama beberapa hari, namun hingga kini belum dapat menentukan penyebab penyakit tersebut. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, dalam hati mereka percaya bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Pintu terbuka, dan suasana duka menyelimuti ruangan. Di atas ranjang terbaring sesosok tubuh, auranya lemah, wajahnya pucat dan tak berdaya. Napasnya kadang cepat, kadang sangat lemah hingga seolah tak ada. Di samping tempat tidur, seorang wanita cantik paruh baya menangis, matanya bengkak dan merah, tampak sangat pucat. Saat melihat Mu Xiuyong masuk, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berdiri, tetapi terhuyung-huyung, hampir jatuh. Untungnya, Mu Yanqian bereaksi cepat dan menangkapnya. Pemuda ini adalah adik laki-laki Yanfeng. Aku membawanya untuk memeriksa kakak sulung, jelas Mu Xiuyong kepada wanita cantik itu. Bab 948, Petunjuk di Lautan Pengetahuan. Kalau begitu, kami akan merepotkanmu, adik kecil. Wanita cantik parubaya itu, setelah mendengar bahwa Qin Yichen adalah adik junior Mu Yanfeng, sedikit membungkuk kepadanya, suaranya agak serak. Qin Yichen mendekati tempat tidur. Sebelum memulai pemeriksaannya, dia mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada Mu Yanqian. Mintalah bibimu meminum pil ini dengan air panas. Pil tingkat 7. Tidak, tunggu, ini pil tingkat 8. Meskipun tidak yakin jenis pil apa itu, setelah mencium aroma obatnya, pupil mata Mu Xiuyong tak bisa menahan diri untuk tidak membesar. Pria parubaya yang cantik itu hanya kelelahan karena kesedihan dan keletihan yang berlebihan, namun ia malah mengeluarkan pil tingkat 8. Sungguh pemborosan yang luar biasa. Sungguh layak untuk seseorang dari Tanah Suci. Mu Xiuyong hanya bisa mendesah. Selain itu, setidaknya itu adalah pil tingkat 6. Meskipun telah menjadi alkemis tingkat bumi puncak selama bertahun-tahun, pil tingkat 8 tertinggi yang pernah ia sempurnakan hanyalah tingkat 5. Perbedaan antara kelas 5 dan kelas 6 benar-benar bisa disebut sangat besar, seluas langit dan bumi. Setelah Mu Yanqian membantu wanita cantik itu duduk di kursi, Qin Yichen mendekati tempat tidur. Dia mengulurkan dua jari untuk memeriksa denyut nadi. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut sambil bergumam, aneh, bagaimana mungkin ini terjadi? Orang di hadapannya memiliki aura yang lemah dan jelas mengalami luka serius, namun dari diagnosis denyut nadi, tampaknya tidak ada masalah serius di dalam tubuhnya. Kakak tertuaku memang mengalami luka-luka, tetapi setelah meminum banyak pil penyembuhan, lukanya sebagian besar telah sembuh. Namun, dia masih belum sadar. Mu Xiuyong mendekat dan menjelaskan di sampingnya. Begitu, Qin Yichen menarik jarinya, alisnya sedikit berkerut. Ini aneh. Lukanya jelas sudah sembuh, jadi mengapa dia masih tampak seperti orang yang sekarat? Ini jelas aneh. Setelah sedikit ragu, energi spiritualnya menyebar, menembus lautan pengetahuan pihak lain. Lautan pengetahuan adalah tempat bersemayamnya jiwa seseorang. Biasanya, lautan pengetahuan seseorang seharusnya memiliki jiwa mereka seperti matahari di langit, benar-benar jernih dan terang. Namun, lautan pengetahuan patriark keluargamu keruh dan berawan, jiwanya redup dan tanpa cahaya, seolah diselimuti awan gelap. Jadi, itulah alasannya. Jiwanya telah terluka.
Hanya dengan sekali pandang pada awan gelap yang menyelimuti jiwa patriark keluargamu, Qin Yichen secara kasar memahami situasinya. Seketika itu juga, energi spiritualnya menarik diri dari lautan pengetahuan. Seniormu, setelah patriark keluargamu terluka, apakah senior mungkin mengundang seorang alkemis tingkat surga untuk memeriksanya? Pertanyaan yang tampaknya acak itu mengejutkan Mu Xiuyong, yang kemudian berseru kaget, bagaimana Anda tahu? Awalnya, dia tidak terlalu berharap banyak pada Qin Yichen. Lagi pula, yang satu itu memang masih terlalu muda. Namun sekarang, penampilan Qin Yichen sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin dia tahu mereka telah mengundang seorang alkemis tingkat surga hanya dari sekilas pandang? Bolehkah saya bertanya, seniormu, di mana alkemis tingkat surga itu sekarang? Sebuah lengkungan main-main terukir di bibir Qin Yichen. Trik-trik kecil seperti itu mungkin bisa menipu alkemis tingkat bumi seperti Mu Xiuyong, dan bahkan Mu Yanfeng mungkin tidak mendeteksi apapun, tetapi dia langsung tahu maksudnya. Seharusnya, seorang leluhur bela diri tingkat akhir seperti patriark keluargamu tidak dapat dilukai oleh seorang alkemis tingkat surga saat sedang berjaga. Namun, jika terluka parah dan tidak sadarkan diri, situasinya akan sangat berbeda. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, ekspresi Mu Xiuyong tiba-tiba berubah muram. Ia sepertinya memahami inti permasalahannya. Sejujurnya, adikku, alkemis tingkat surga itu sedang bepergian melalui daerah ini dan kebetulan bertemu dengan salah satu anggota keluargamu kita, yang secara khusus mengundangnya untuk memberikan perawatan. Tangan Mu Xiuyong mengepal tanpa sadar. Sungguh, kekhawatiran yang berlebihan menimbulkan kebingungan. Dalam keadaan normal, kemunculan seorang alkemis tingkat surga yang terlalu kebetulan tentu akan menimbulkan kecurigaan. Namun, mereka tidak berpikir sedalam itu pada saat itu, keliru percaya bahwa orang tersebut datang untuk membantu secara khusus karena mempertimbangkan reputasi Mu Yanfeng. Aneh. Di wilayah ini, seharusnya tidak banyak kekuatan yang mampu membuat seorang alkemis tingkat surga mengabaikan statusnya untuk bertindak seperti itu. Alis Qin Yichen berkerut. Bahkan untuk benteng keluargamu, tanpa keterlibatan langsung Mu Yanfeng, mustahil untuk membuat seorang alkemis tingkat surga diam-diam terlibat dalam perbuatan seperti itu. Meskipun benteng langit terbang itu kuat, kekuatannya tidak jauh melebihi benteng keluargamu. Seharusnya, mereka pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Adik mungkin tidak tahu, bahwa Fei Yunsong dari benteng langit terbang adalah tetua dari Balai Pil Tanah Suci 7 Bintang, ekspresi Mu Xiuyong sangat tidak menyenangkan saat dia berbicara. Jika seorang alkemis tingkat surga diam-diam telah mengutak-atik sesuatu, bahkan dengan mengetahui hal ini, mereka tidak akan dapat menemukan alkemis tingkat surga lain untuk membantu menyelesaikan situasi tersebut dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, ini adalah wilayah Tanah Suci 7 Bintang. Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung tetua Balai Obat Tanah Suci 7 Bintang untuk membantu benteng keluargamu di sini? Selama mereka menunda beberapa waktu, jiwa patriark keluargamu, Mu Enxiong, akan benar-benar tersiksa dan hancur akibat kerusakan yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat surga. Pada saat itu, dia akan benar-benar kehilangan kewarasannya. Begitu keluargamu kehilangan satu-satunya leluhur bela diri tingkat akhir yang mampu mengintimidasi semua pihak, nasib mereka selanjutnya akan sangat tragis. Meskipun karena mempertimbangkan Mu Yanfeng mereka tidak akan menghadapi pemusnahan langsung, mereka pasti akan menderita kerugian besar, berpotensi kehilangan seluruh wilayah mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah pemeriksaan yang dilakukannya sendiri, Mu Xiuyong juga menemukan anomali halus di dalam laut pengetahuan Mu Enxiong, namun bahkan sebagai alkemis tingkat bumi puncak, dia tidak berdaya. Untuk membatalkan metode yang ditinggalkan oleh seorang alkemis tingkat surga, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan kolektif dari seluruh kelompok alkemis tingkat bumi ini, itu akan menjadi hal yang mustahil. Terlebih lagi, jika tersebar kabar bahwa ketidaksadaran Mu Enxiong disebabkan oleh rencana rahasia seorang alkemis tingkat surga, selain beberapa alkemis tingkat bumi yang dipertahankan oleh keluargamu, yang lain akan mempertimbangkan pro dan kontra. Apakah mereka bersedia membantu akan menjadi pertanyaan. Di sampingnya, wanita parubaya cantik yang tadi mendengarkan percakapan mereka merasakan linglung di matanya saat tubuhnya ambruk lemah ke kursi, hampir pingsan. Adik kecil, kau harus membantu kami. Wanita cantik parubaya itu, dengan bantuan Mu Yanqian, berusaha berdiri. Seandainya Mu Yanqian tidak menahannya, dia pasti sudah berlutut dan memohon. Menyaksikan pemandangan ini, mata Mu Xiuyong pun meredup.
Ini adalah kesalahan mereka karena ceroboh. Seandainya mereka tidak mempercayai alkemis tingkat surga itu begitu saja, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk menyerang? Rasa bersalah yang mendalam memenuhi hati Mu Xiuyong. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, ia tiba-tiba teringat penemuan Qin Yichen. Seandainya bukan karena pengingatnya, ia sendiri tidak akan mendeteksi apapun. Bagaimana mungkin orang ini begitu mudah menyadari apa yang telah ia lewatkan? Adikku, Mu Xiuyong menatap Qin Yichen seolah sedang meraih tali penyelamat terakhir, matanya dipenuhi harapan. Meskipun dia tahu ini agak tidak masuk akal. Lagi pula, metode apa yang bisa dimiliki seorang pemuda yang tampaknya belum genap 20 tahun ketika dihadapkan dengan teknik yang bahkan dia sendiri tidak berdaya melawannya. Bab 949, Masalah Kecil. Tenang saja, ini masalah kecil. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tampaknya alkemis tingkat surga itu tidak dapat ditemukan. Awalnya, dia juga ingin membantu Mu Yanfeng menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, apapun yang terjadi, mereka berasal dari tanah suci yang sama, dan terlebih lagi, Li Yuanba telah terlibat dengan saudari kandungnya. Dia tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Masalah kecil. Mendengar kata-kata itu, secercah kekaguman muncul di mata Mu Xiuyong. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang alkemis tingkat surga. Ini bukanlah sesuatu yang bahkan setelah mengumpulkan puluhan alkemis tingkat bumi, mereka akan yakin dapat menyelesaikannya. Namun, ini menjadi masalah kecil di mulut pemuda ini. Mungkinkah seorang alkemis tingkat surga menemani adik kecil ini dalam perjalanannya? Mu Xiuyong tak kuasa menahan diri untuk melihat sekeliling, bergumam dalam hati. Namun, saat ia melihat ke kiri dan ke kanan, Qin Yichen telah meletakkan tangannya di kepala Mu Enxiong, dan seberkas energi spiritual langsung memasuki lautan pengetahuan milik Mu Enxiong. Ledakan. Suara samar terdengar dari dalam laut pengetahuan Mu Enxiong. Awan gelap yang berputar-putar di atasnya langsung terkoyak oleh energi spiritualnya. Setelah ditempa di bunga pemusnah kehidupan 9 ilusi, seni jiwa surgawi tak terhancurkannya telah mencapai tahap sebagian tercapai. Meskipun ia masih hanya memiliki energi spiritual tingkat surga tahap awal, bahkan energi spiritual seorang alkemis tingkat surga puncak pun tidak semurni dan sepadat miliknya. Dan orang yang merancang trik kecil ini jelas tidak akan pernah menyangka bahwa keluargamu dapat menemukan seorang alkemis tingkat surga untuk mematahkannya. Oleh karena itu, menembus metode lemah ini benar-benar berada di ujung jari Qin Yichen. Ah, adikku, setelah melihat sekeliling cukup lama, bahkan melepaskan energi spiritual untuk menyelidiki tetapi tidak menemukan tokoh besar tersembunyi di manapun, Mu Xiuyong mau tak mau bertanya kepada Qin Yichen. Dan pada saat itu, Qin Yichen kebetulan menarik tangannya. Saat lengannya ditarik kembali, Mu Enxiong, yang berbaring di tempat tidur, mengeluarkan suara pelan, dan matanya yang terpejam rapat perlahan terbuka. Karena ia menderita trauma berat, selama periode ini keluargamu telah menghabiskan banyak sekali pil tingkat tinggi yang berharga untuknya. Selama masa pemulihan ini, meskipun belum sembuh sepenuhnya, luka-luka di tubuhnya telah pulih lebih dari setengahnya. Alasan dia belum terbangun adalah karena alkemis tingkat surga itu telah menyabotase laut pengetahuannya, menyebabkan dia jatuh ke dalam tidur koma. Setelah Qin Yichen menghilangkan gumpalan energi spiritual yang merepotkan itu, dia secara alami sadar kembali. Ah! Melihat Mu Enxiong, yang awalnya sudah benar-benar tak dapat diselamatkan, tiba-tiba terbangun hanya dalam beberapa kedipan mata, wajah Mu Xiuyong dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah yang diandalkan pemuda itu tadi bukanlah seorang alkemis tingkat surga yang mendampinginya, melainkan dirinya sendiri. Sebagai seorang alkemis tingkat bumi puncak, dia tahu bahwa metode seperti itu sulit dideteksi bahkan baginya, apalagi dihilangkan. Mungkinkah adik kecil ini seorang alkemis tingkat surga? Seorang alkemis tingkat surga di usia remaja. Mu Xiuyong merasa pikirannya tidak mampu mencerna perubahan peristiwa ini. Sementara itu, di aula besar kediaman keluargamu. Dengan kemunculan Mu Yanfeng, suasana tegang yang semula menyelimuti tempat itu pun sirna untuk sesaat. Banyak ahli yang datang bersama Fei Yun Xiao masing-masing memasang ekspresi serius. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat seperti apa rupa Mu Yanfeng, dari penampilannya dan dengusan dingin yang santai yang meredam aura menekan Fei Yun Xiao, seorang leluhur bela diri tingkat akhir, mereka dapat mengatakan bahwa dia jelas bukan individu biasa. Senyum kejam dan buas yang semula terpampang di wajah Fei Yun Xiao yang tampak jahat pun membeku di wajahnya.
Mu Yanfeng. Bagaimana dia bisa berada di sini? Meskipun benteng langit terbang mereka tidak takut pada keluarga Mu, dan memang, dalam hal kekuatan, sebagai pasukan yang mapan, mereka dapat secara stabil menekan benteng keluarga Mu. Namun, ini hanya berlaku jika mengesampingkan pasukan pendukung masing-masing dan membandingkan kekuatan kedua pasukan tersebut saja. Meskipun benteng langit terbang memiliki seorang tetua dari Balai Pil Tanah Suci 7 bintang, seorang tetua biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kandidat guru suci dari salah satu tanah suci, bahkan jika itu hanya dari tanah suci langit cemerlang di bagian bawah 12 tanah suci. Karena calon guru suci adalah inti absolut dari tanah suci, seseorang yang di masa depan bahkan mungkin akan menjadi guru suci. Meskipun alkemis tingkat surga memiliki status yang dihormati, dalam hal penghargaan tanah suci terhadap mereka, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kandidat guru suci. Dalam keheningan yang mencekam, Mu Yanfeng berjalan di antara para pria kekar bersenjata dari kedua belah pihak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan-lahan datang menghadap anggota keluarga Mu. Yanfeng, tuan mudamu. Berbeda dengan keheningan mencekam pihak lawan dan ekspresi muram Fei Yunxiao, anggota keluargamu tampak sangat bersemangat, dengan suara gemetar penuh emosi keluar dari mulut mereka. Yanfeng, benarkah itu kamu? Tetua Agung juga menatap wajah yang familiar ini, kekanak-kanakannya telah sirna dan digantikan dengan kedewasaan, suaranya bergetar karena ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tetua Agung, Mu Yanfeng tersenyum dan mengangguk ringan. Ia belum kembali selama lebih dari 10 tahun, dan tanpa diduga, saat melewati keluarganya, ia mendapati kejadian besar seperti ini. Jika ia tidak kembali, hari ini keluargamu mungkin sudah berubah menjadi sungai darah. Tuan Muda Yanfeng telah kembali. Benar-benar Tuan Muda Yanfeng. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh keluargamu kita sekarang. Di belakang Tetua Agung, sejumlah ahli keluargamu akhirnya menghela napas lega, seolah beban telah terangkat. Suasana kegembiraan yang meluap-luap menggantikan tekad putus asa sebelumnya untuk bertahan hingga akhir, dan beberapa anggota keluargamu bahkan berteriak kegirangan. Pada saat ini, para ahli yang awalnya tidak mengetahui identitas Mu Yanfeng dan hanya berspekulasi, begitu mendengar nama Mu Yanfeng, ekspresi mereka langsung berubah muram. Calon guru suci dari Tanah Suci Langit Cemerlang. Terlepas dari identitasnya, penampilan santainya sebelumnya saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli yang mampu menyaingi Fei Yunxiao. Terlebih lagi, sebagai calon guru suci dari salah satu tanah suci, kartu truf yang dimilikinya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan milik Fei Yunxiao. Ekspresi Fei Yunxiao juga sangat tidak menyenangkan. Tatapannya tertuju pada Mu Yanfeng dengan penuh amarah, dan dari tubuh pria itu, ia merasakan aura yang sangat berbahaya. Beberapa tetua, apakah semuanya baik-baik saja? Mu Yanfeng, dengan membelakangi orang-orang asing yang ekspresinya berubah-ubah antara cerah dan gelap, berkata kepada Tetua Agung dan dua orang lainnya. Kami baik-baik saja. Tetua kedua dengan gagah berani menepuk dadanya, meskipun itu tidak bisa menyembunyikan napasnya yang agak tidak teratur. Mu Yanfeng tersenyum tipis dan mengambil sebotol pil dari dadanya yang telah disiapkan Qin Yichen untuknya, lalu menyerahkannya begitu saja. Lalu, dia perlahan berbalik, senyum di wajahnya langsung lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura dingin yang membuat hati orang-orang membeku. Tatapan dingin Mu Yanfeng perlahan menyapu kerumunan di seberangnya. Tak satu pun ahli yang berani menatap matanya kemanapun pandangannya tertuju. Terlepas dari rentang waktu lebih dari 10 tahun, prestise ketua benteng Fei tetap tak tergoyahkan. Akhirnya, tatapan Mu Yanfeng tertuju pada Fei Yunxiao, dan sebuah suara yang sedikit bernada marah juga terdengar di aula besar. Bab 950, Pembalikan Dramatis. Hehe, keponakan Yanfeng, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu lebih dari 10 tahun, kau sudah mencapai level seperti ini. Sungguh menakjubkan. Meskipun Fei Yunxiao cukup tidak senang di dalam hatinya, dia tidak cukup bodoh untuk bertindak melawan kandidat guru suci dari Tanah Suci. Terlepas dari apakah dia mampu mengalahkan yang terakhir, begitu mereka bertarung, apa yang awalnya hanya konflik antara dua pasukan tingkat kedua akan berubah sepenuhnya, menjadi serangan mereka terhadap Tanah Suci Langit Cemerlang. Tindakan semacam ini menantang otoritas Tanah Suci. Bahkan Tanah Suci 7 bintang pun tidak akan lagi peduli apakah dia hidup atau mati. Pada akhirnya, seberapa berharga dia?
Apakah dia pantas mendapatkan perang yang dilancarkan Tanah Suci 7 Bintang terhadap Tanah Suci Langit Cemerlang demi dirinya? Terlebih lagi, dengan pil majemuk yang kini menimbulkan kehebohan, Tanah Suci 7 Bintang masih harus mengajukan permohonan kepada Tanah Suci Langit Cemerlang. Mereka akan semakin kecil kemungkinannya untuk mengambil tindakan ekstrim. Tentu saja, mengenai masalah pil majemuk, hanya beberapa pasukan tingkat atas yang pernah mendengar desas-desusnya. Pasukan seperti Benteng Langit Terbang tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui informasi semacam itu. Tuan Benteng Fei, mari kita hentikan omong kosong ini. Bukankah kau yang tadi mengatakan akan memusnahkan keluarga Muku? Mu Yanfeng mencibir dingin dan dengan sedikit lambaian lengan bajunya, seketika retakan halus menyebar di lantai batu yang keras. Dia sengaja menegakkan otoritasnya. Penunjukan dirinya sebagai kandidat guru suci oleh Tanah Suci Langit Cemerlang sudah diketahui semua orang. Bertindak melawan keluargamunya sendiri, bukankah ini jelas menunjukkan rasa tidak hormat kepada Mu Yanfeng? Merasakan kekuatan dahsyat ini, hati semua orang menjadi tegang. Pang! Retakan itu dengan cepat menyebar ke arah Fei Yunxiao. Ia menghentakkan kakinya, menghalangi gerakan tersembunyi ini, tetapi tubuhnya tak kuasa mundur 3 langkah berturut-turut, setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Merasakan keahlian yang ditunjukkan Mu Yanfeng, ekspresi Fei Yunxiao menjadi sangat serius. Namun, dia memang pantas menjadi kepala benteng. Dengan tawa keras, dia menyembunyikan rasa malunya dan tersenyum. Calon guru suci Mu, kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kami datang hanya karena mendengar bahwa keluargamu mengalami beberapa masalah. Benteng Langit Terbang dan keluargamu memiliki cukup banyak usaha kerjasama, jadi wajar jika Benteng Langit Terbang perlu datang dan menunjukkan kepedulian kami. Melihat sikap Fei Yunxiao, para ahli di belakangnya tak kuasa menahan napas. Sepertinya hari ini, lupakan soal mencaplok wilayah benteng keluargamu, melarikan diri tanpa cedera kemungkinan akan sulit. Begitukah? Senyum menggoda terukir di bibir Mu Yanfeng saat dia berkata, jika memang begitu, maka kami harus merepotkan kalian semua untuk mencari jalan bagi kami. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Fei Yunxiao dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Di lereng naga tahanan, 100 km dari sini, fenomena munculnya harta karun langka telah terjadi. Tetapi semua orang tahu bahwa dimanapun harta karun langka muncul, bahaya besar selalu menyertainya. Mereka telah memperoleh izin dari keluargamu tetapi tetap ingin keluargamu melakukan pengintaian terlebih dahulu, justru karena alasan ini. Tidak ada yang mau menjadi umpan meriam dan mati tanpa sempat melihat harta karunnya. Calon guru sucimu, kita telah melakukan kesalahan besar hari ini. Lain hari, Benteng Langit Terbang pasti akan datang untuk meminta maaf secara pribadi. Mengenai masalah harta karun ini, Benteng Langit Terbang telah memutuskan untuk mundur dan tidak ikut serta, jadi tidak perlu lagi, kan? Kata Fei Yunxiao dengan ekspresi agak muram. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 1/4 jam, posisi antara kedua pihak akan mengalami perubahan besar seperti itu. Ini memang dibutuhkan. Namun, dihadapkan pada konsesi yang diberikannya, Mu Yanfeng sama sekali tidak berniat membiarkan masalah ini begitu saja. Sebaliknya, dia menatap mereka dengan senyum setengah hati, suaranya yang tanpa emosi terdengar lantang. Calon guru sucimu, meskipun kekuatanmu tidak bisa diremehkan, mengandalkan dirimu sendiri untuk menahan begitu banyak dari kami agak terlalu percaya diri, kata Fei Yunxiao dengan suara serius. Meskipun dia telah menderita kerugian tersembunyi dalam percakapan mereka sebelumnya, jika dia ingin pergi, Mu Yanfeng masih akan kesulitan menghentikannya. Dan selama dia pergi dan melakukan penghormatan yang semestinya, Tanah Suci Langit Cemerlang tidak akan punya alasan untuk bertindak melawannya. Adapun Mu Yanfeng, dia bisa menggunakan beberapa sumber daya nanti dan mengundang orang-orang yang telah bergabung dengannya dalam melukai Mu Enxiong dengan parah, untuk melenyapkannya saat tidak ada yang melihat. Maka, tidak perlu takut lagi. Mendengar ucapan Fei Yunxiao, sejumlah ahli di belakangnya juga menoleh, seolah siap memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat konflik ini begitu keduanya mulai berkelahi. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Muku adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Tiba-tiba, teriakan keras menggema seperti guntur, memekakkan telinga semua orang. Mu Enxiong. Mendengar suara yang familiar ini, ekspresi semua orang berubah. Mustahil. Bagaimana mungkin dia bangun? Jiwanya seharusnya telah lenyap dalam beberapa hari.
Ekspresi Fei Yunxiao juga berubah. Dengan Mu Yanfeng dan Mu Enxiong, bahkan dia pun akan kesulitan untuk lolos tanpa terluka. Itu suara patriark. Mungkinkah patriark sudah pulih? Sebaliknya, para anggota keluarga Mu justru dipenuhi dengan kegembiraan. Mu Enxiong adalah pilar dukungan mereka. Sejak Mu Enxiong jatuh, menghadapi tekanan eksternal, anggota keluarga Mu merasa seolah langit telah runtuh. Tanpa penopang mereka hanya bisa menderita penghinaan. Mu Yanfeng menghela napas lega. Jelas sekali, ini adalah perbuatan Qin Yichen. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami darinya monster macam apa Qin Yichen itu. Dia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Li Yuanba, yang terluka parah dan hampir mati, diselamatkan secara paksa oleh Qin Yichen. Pemuda itu memiliki cara yang hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Ngomong-ngomong, dalam perjalanan ke Istana Surgawi para Santo ini, tugas utamanya sebenarnya adalah mengawal Qin Yichen. Hal ini dipercayakan secara pribadi kepadanya oleh Guru Suci Langit Cemerlang, Yu Qianqiu. Ini akan menjamin keselamatan Qin Yichen dengan segala cara. Beberapa saat kemudian, Mu Enxiong melangkah maju dengan penuh semangat layaknya seekor naga, tiba di aula besar. Auranya melonjak dengan kuat, semangatnya penuh energi. Di mana ada jejak luka? Ini tidak mungkin. Melihat Mu Enxiong di hadapannya, Fei Yunxiao berseru, matanya menunjukkan keheranan dan ketidakpahaman. Hanya dia yang tahu bahwa Mu Enxiong sama sekali tidak boleh bangun. Karena alkemis tingkat surga itu adalah seseorang yang telah ia undang dengan menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan kepastian mutlak. Oleh karena itu, melihat Mu Enxiong berdiri di hadapannya tanpa masalah sedikit pun, ia merasa agak sulit untuk menerimanya. Qin Yichen, yang tiba di aula besar bersama Mu Xiuyong, melihat reaksi Fei Yunxiao, secara kasar memahami bahwa alkemis tingkat surga itu pasti diundang oleh orang yang ada di hadapannya. Paman tertua, Mu Yanfeng melangkah maju dengan hormat. Bagus, senang sekali kau sudah kembali. Mu Enxiong menepuk bahunya, wajahnya penuh kepuasan. Di masa depan, bahkan jika dia jatuh, keluarga Mu-nya akan memiliki penerus. Keduanya tidak berlama-lama larut dalam sentimentalitas. Mu Enxiong berbalik, momentum yang kuat mengalir dari tubuhnya, menekan ke arah para ahli itu. Hingga saat ini, secercah harapan terakhir yang tersisa di hati kelompok Fei Yunxiao telah lenyap sepenuhnya.